Halo teman-teman ya Puri, ya kali ini Kak Puri mendatangi salah satu tamu yang spesial dan pengen banget dari dulu untuk bisa collab bareng, yaitu Om Hao dari Kisah Tanah Jawa. Nah, Om Hao, apa Ini Mbak Puri, kabar? baik, sehat Mbak. Terima kasih juga sudah di obrolan santai. Dan Iya, akhirnya ketemu ini. akhirnya ketemu sama Om Hao. Lagi terlibat apa film atau apa? Eh, Untuk waktu Insya dekat ini. Allah ya, nanti tahun ini mungkin tim KTJ akan rilis film lagi. Nah, Nanti lanjutannya dari yang sebelumnya, Insya Allah itu. Tapi kapan belum tahu, tapi tentu ada proyek ke depan seperti itu. iya, mudah-mudahan semakin sukses ya, karena Amin, Mbak Puri juga. cerita-ceritanya menarik banget, amin. Nah, jadi teman-teman, Om Hao ini termasuk salah satu indigo retro ya, atau kalau kalian bingung retro itu apa? Retro itu adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk melihat masa lalu gitu ya. Kalau Mami Furi nggak bisa lihat masa lalu, mungkin kalau Mami lebih ke interdimensional, berkomunikasi aja. Nah, pengalamannya Om Hao sebagai seorang indigo retro itu dari mulai usia berapa? Kalau mungkin yang bisa saya ingat ya, Mbak Puri ya, walaupun saya mungkin belum bisa berbicara, tapi di usia 1 tahun 2 tahun itu memang kecenderungan lebih suka datengin situs-situs bersejarah. Oh, Saya kan kelahiran Jawa Timur, tidak jauh dari situs Majapahit pada waktu itu. ya. Sampai usia berapa ya, 3-7 tahun itu memang kemudian oleh orang tua ditutup waktu itu. Oh, orang tua berarti udah tahu Om Hao tuh Tahu, sensitif iya. gitu ya? Iya, karena badung Indigo. banget gitu katanya. Sampai orang tua tuh malu pada waktu itu. Gitu. Dan Iya. saya dulu memang kalau boleh dibilang temen tuh lebih banyak yang nggak kelihatan gitu. Dan Oh. mainnya aneh-aneh. Sekarang juga kayaknya nggak sih? Iya, sama. Kalau sekarang yang tahu istri gitu. Iya, Makanya iya. boleh masuk rumah dulu, temennya jangan boleh masuk. Oh, Gitu. jangan boleh masuk ya. Apalagi kalau ampun. dari penelusuran kan Oh iya, sepatu banyak. ini kan bawa ya Mbak ya. Iya. Gitu, apalagi ada anak kecil jadi masuk ke isolasi dulu. Oh, iya, Masuk iya, itu. iya. Nah, sampai di tahun 2012, 2013-an itu saya aktif di konservasi bangunan tua. Nah, ketika saya melihat bangunan-bangunan Belanda, kok saya mendengar beberapa orang bercakap dalam bahasa asing, tapi kok bukan Inggris gitu. Dan saya melihat tidak seperti penampakan makhluk astral, tapi di situ kayak foto zaman dulu. Oh. Orang-orang pakai pakaian kostum zaman lampau, orang-orang Belanda gitu. Terus Iya. ruang ini pernah jadi apa, ruang itu pernah jadi apa. Setelah saya mencari tahu apa itu, ternyata itu yang disebut dengan residual energi atau residual memori dari suatu tempat. Dari suatu tempat Iya, ya. iya. Menarik banget jadi indigo retro. Sebenarnya pengen sih jadi indigo retro, tapi kayaknya nggak bisa. Ya gimana Karena- ya Mbak, Iya. kadang mental mungkin sendiri-sendiri sih Mbak, Iya, spesialis ya. betul, Saya pun betul. juga mungkin interdimensional juga nggak kuat ketika mendengarkan banyak bisikan ya, Iya, gitu cerita bisikan. gitu. Kalau di sini mungkin mental itu ketika melihat sesuatu kejadian itu nggak selamanya kejadian yang baik, Betul. tapi kejadian buruk yang gore, yang berdarah-darah. Yang berdarah-darah. Bagaimana orang berbicara ketika kita menemukan fakta yang sebenarnya, walaupun itu tidak terbukti secara empiris, kadang Iya. kadang seperti itu lah Mbak, gitu, yang ditampilkan. Yang gitu. ditampilkan, iya. Kasus retro yang paling berat selama ini yang udah pernah Om Hao temui gitu, apa? Iya, sebenarnya kalau saya ya yang paling tertarik tetapi itu berbahaya itu mungkin ketika itu kita coba melihat ke pertengahan dasawarsa tahun 60-an, di tahun 65 tuh. Tahun 65. 65-66 itu. Oke. Sama di masa pendudukan Jepang tentunya itu. Nah, kalau kadang tanya, mau nggak pengen lihat candi-candi gitu, saya nggak tahu, saya lebih suka tahun 60-an itu sebenarnya ada apa sih gitu. Iya. Karena pernah masuk ke alam bawah sadar Pak, masuk ke alam mimpi ataupun kita sebutnya perjalanan spiritual ya. Saya seolah-olah menjadi aktor di situ gitu. Bahkan terpengaruh paham itu sampai berbulan-bulan tuh pernah. Karena masuk ke lingkungannya seperti apa, dan paling jauh bagi saya itu bukan jauh tahunnya Mbak, tapi detailnya.
Detailnya ya, Iya. sampai sejauh mana peristiwa itu bisa terbaca gitu ya. Iya, misalkan saya melihat seseorang kelompok yang sedang melakukan meeting di situ, bagaimana saya mendengarkan percakapannya, apa yang ditulis di situ, aroma kopinya, rokoknya, jam berapa itu menurut saya paling jauh itu, bukan tahunnya tapi saya terlibat di lingkungan itu di enggak lingkungan gitu. itu. Saya menjadi aktor di situ tidak gitu. Itu yang paling jauh itu. Tapi itu berhubungan sama past life-nya Om Hao nggak sih? Kalau past life saya itu beberapa orang yang bilang ya, kadang kan saya tidak mencoba mencari tahu siapa saya. Seperti halnya kita cermin ya gitu. Jadi ada beberapa yang paling dekat itu tentang masa-masa perkeretaapian pada waktu di era kolonial Belanda. Ya makanya waktu tadi aku nanya, Om Iya. Hao kerjanya di kereta api ya? Kalau zaman sekarang enggak, kalau zaman dulu mungkin iya gitu. Oh, jadi apa nih di kereta apinya nih? Jadi seperti di bidang engineering gitu Mbak dulu. Oh. Di salah satu gedung di Semarang. Oh, salah satu gedung. Lawang Sewu kita kenalnya itu. Itu. Tapi itu mengakibatkan di kehidupan sekarang cinta kereta api nggak sih? Salah satunya iya. Karena pernah ada teman yang bilang past life-mu belum selesai. Dalam artian nggak harus bekerja di bidang yang sama, tetapi memori-memorinya yang berkaitan dengan residual memori. Itu yang masih teringat gitu. Itu yang kalau ditarik jauh lagi mungkin ada ya Mbak, karena kan memang kalau di kepercayaan kan tidak ada reinkarnasi, tetapi di sini korin kita atau kita sebutnya itu adik hari-hari. Itu yang selalu ada terus kan, yang membawa memori-memori itu. Mungkin soulnya yang mengisi saya itu gitu kalau saya tafsirkan itu. Jadi kadang kayak pegawai kereta, kadang kayak orang Jepang gitu ya. Iya. Beda-beda gitu ya Beda-beda. munculnya. Itu Iya. banyak kayaknya korinnya. Temen hantunya juga banyak ya. Iya Mbak, bahkan pernah ada cerita unik ya. Iya. Ketika waktu itu sama Nyanya kan, sama Mas Billy juga ke Jepang, Iya. teman-teman Belanda itu nggak boleh ikut teman Jepang saya. Kok bisa? Nggak dikasih visa katanya gitu. Oh. Jadi mereka ketinggal di Indonesia. Oh gitu. Nah, terus kemudian yang Belandanya bilang nanti kalau kamu juga ke Jepang, ke Belanda, teman-teman Jepang kamu juga nggak boleh ikut katanya dia gitu. Musuhan. Iya, kayak ngeblok Ya gitu loh Mbak. Kadang ampun. saling takut gitu. Kalau saya lagi dominan dengan siapa ini takut gitu. Tuh, karena mungkin aktivitas-aktivitas saya sebelumnya ya, saya suka menyendiri dulu, main ke bangunan stasiun atau apa, akhirnya ada yang nyantol. Teman-teman imajiner saya. Iya. Berarti kalau dulu termasuk anak yang introvert kali ya? Kalau ke lingkungan sekitar gitu. Iya, boleh dibilang gitu. Tapi juga kadang saya juga nggak banyak yang bully, nggak banyak yang musuhin sih Mbak. Maksudnya kadang introvert kan karena masalah itu ya. Saya juga kadang bisa bermain juga, tapi intensitasnya lebih banyak dengan yang nggak kelihatan. Iya. Gitu dulu menyendiri gitu paling banyak. Tapi sepi tapi rame bagi saya. Iya. Tempat-tempat seperti itu. Iya, biasanya kan kita kalau dalam kesepian itu justru lebih rame daripada di dalam keramaian kadang malah banyak kesepian sekarang gitu. Kayak gitu. Nah, coba kalian tebak ada berapa teman hantunya Om Hao? Kalau Pak Mefuri lagi nggak bisa ngitung nih. Kesiwer soalnya ini kayaknya temennya Om Hao nih Jepang gini. Nah, bicara tentang teman hantu Jepang nih ya. Tadi sebelum kita mulai podcast, Om Hao sempat Kak Furi, Om Hao mau nanya dulu nih ke temennya Om Hao, mau nggak dibikinin boneka? Tapi mau nanya dulu dianya mau nggak. Jadi sosoknya anak Jepang gitu. Sosoknya sebenarnya seperti saya Mbak. Oh, gitu. Mirip banget ya. Mirip ya, cuman saya mau melihat dia waktu kecilnya. Tapi dengan pakaian tentara Jepang, bawa katana gitu. Tapi seukuran mungkin tadi saya sebutkan kayak secaki mungkin gitu, saya ginilah. Iya, enggak yang kecil banget kan, yang gede. Itu. Tapi ini juga ada teman Belanda yang pingin. Nah ini mana dulu saya bilang gitu jangan rebutan satu-satu gitu. Karena energinya biar maksimal. Iya. Yang mengisi kalau yang mana yang Belanda itu anak kecil. Tapi kulitnya biru Mbak. Kenapa itu dia? Jadi ini sebenarnya bukan berasal dari manusia. Jadi namanya itu Robin pakai ROBIJN Robin. Oke. Dia dulu salah satu
satu pegangannya itu dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda Baron van Inhofe yang bertinggal di Istana Bogor. Jadi si Robin ini pegangannya Gubernur Belanda? Iya, salah satunya, karena dia fasih bermacam-macam bahasa, termasuk bahasa Jawa kuno. Nah, Gitu. ini juga menarik karena Om Hao itu kan terkenal bisa ngomong dalam beberapa bahasa gitu. Iya, tapi Itu pengaruh si Robin bukan sih? salah satunya saya tanya itu ya, apalagi kalau pas ujian bahasa asing dulu sedikit gitu. Lalu saya nakal itu ya sedikit tanya, tapi yang benar-benar saya pelajari secara empiris ya tentunya Inggris dengan Belanda gitu. Tapi saya lebih ke Belanda Mbak, karena aktivitas ngobrolnya. Kalau Jepang pun saya hanya bisa membaca, berbahasanya karena jarang ketemu orang untuk berbicara secara langsung seperti ini gitu. Karena saya ikuti kursus formal juga untuk jadi sementara hanya 3 bahasa itu, tapi yang fokus ke Belanda. Tapi kalau kemudian memang mentok ya dibutuhkan ya beda nanti yang isi dengan saya, yang kemudian kok tiba-tiba saya tahu kemudian saya bisa berbicara itu yang mungkin sugesti lah itu kalau saya sebut. Tapi uniknya kalau Robin ini itu biru itu loh Mbak, kayak Krishna gitu loh kulitnya. Jadi kulitnya biru kayak kristal, tapi Krishna, muka kayak si Krishna. ya. Oke. Tapi anak kecil segini, nggak terlalu tinggi. Wajahnya mirip Sri Krishna juga. Wajahnya apa ya, kayak apa sih kalau saya sebut itu anak alien atau apa sih Mbak? Tapi anak kecil wujudnya. Anak kecil gitu Iya. ya. Kalau Mbak Puri dapat gambarannya, tapi dia Dapat, makanya pusing. dia dibawa dari Belanda, dari Den Haag itu dibawa ke tanah Jawa dan sudah kerasan di sini nggak mau pulang. Nggak mau pulang. Waktu itu teman sebenarnya kita nggak sengaja dari teman ya. Jadi di salah satu benteng di Solo pada waktu itu teman ini mungkin ngelakuin sesuatu hal yang kurang baik. Entah membuang sesuatu di situ, dia nggak terima, terus nyambet, terus akhirnya dimintain tolong kan, saya tanya ini siapa gitu, terus kita ngobrol-ngobrol, saya minta untuk teman saya minta maaf, akhirnya dia cerita dirinya, profilnya lah, mau nggak tadi temanku gitu, dan aku bisa macam-macam bahasa, kayaknya nanti kamu butuh gitu. Jadi akhirnya kalau pas perlu-perlu aja saya panggil Pak. Hebat gitu. ya. Kalau nggak gitu dia biar main ke tempat lain aja, tapi kalau pas memang mentok butuh, saya minta bantuannya untuk jadi translator gitu. Nah, tadi kan Om Hao cerita sekarang ini jumlah teman hantunya agak dibatasi nih karena Om Hao kan udah punya istri. Dan kebetulan istrinya Om Hao juga indigo ya. Dia bisa baca masa depan, precognition gitu. Nah, biasanya apa sih yang istri lakukan buat teman-teman hantu? Karena kan itu udah jadi bagian hidupnya kita nih dari dulu gitu. Iya, sebenarnya pembatasan tempat Mbak, kalau pulang ke rumah, apalagi habis penelusuran ya. Terus anak juga sensitif juga. Jadi terkadang ada treatment khusus ke saya. Gitu. Dan saya selalu bilang kalau nanti mungkin saya ada sesuatu hal, diam aja, saya minta untuk pergi dulu. Pergi menjauh dari saya, biar saya mengosongkan apa yang ada di saya. Kalau nggak gitu nanti bisa istri bacain doa, ngajak mandi ke ini ya kayak melukat gitu untuk buang ini. Atau kadang saya diminta istirahat total gitu. Terus ditutup, yang habis kemarin tuh lihat apa, ini di lock dulu. Jangan ketinggal di sana, ditarik gitu, ditarik pulang gitu. Oke, itu berarti prosesnya bisa istri lakukan sendiri ya? Iya, dan kebalikan kadang itu juga kan karena di ini ya di medis ya Mbak ya, kadang ada sesuatu misal pasiennya habis meninggal atau apa, saya juga selalu tanya, jadi kejadiannya apa gitu, jadi kita saling gitu. Kadang saya yang lagi di atas, istri yang di bawah dan sebaliknya, jadi kayak kita ngelengkapin. Ya amit-amitnya jangan dua-duanya bentrok gitu Mbak, pakai energinya ini. Iya. Gitu. Nah itu ngomong-ngomong, kapan ketemu sama istri dan gimana nih kisah perjalanan Om Hao? Iya, ketemunya nggak sengaja tentunya. Ketemu di stasiun kereta. Istri mau naik KRL gitu ya, saya kasih jadwal. Udah kita tukeran nomor gitu. Terus ketemuan lagi naik kereta, kita jadiannya di kereta waktu itu Mbak. Oh, jadiannya di kereta? Di kereta, iya. Tapi belum tahu, apa udah tahu dia indigo? Belum.
Oh belum? Tahunnya sudah kenal dekat, sudah sering main ke rumah. Saya main ke rumahnya istri saya dan sebaliknya gitu. Dulu kita pacarannya di rumah Mbak soalnya. Biar sudah dewasa orang tua katanya gitu. Itu waktu usia berapa? Belum lama Mbak sebenarnya. Tuh ya, Om Hao aja pacaran umur 35 ke atas, itu masih diawasin loh sama orang tuanya. Iya, makanya waktu itu kalau kita sudah serius, komit, Iya. ya kita ke jenjang yang lebih serius. gitu. Karena saya tanya, nggak cukup buat jalan aja ya atau main-main aja, kalau kita sama-sama serius ya udah lanjut aja gitu. Tapi masa dia nggak tahu Om Hao sih? Om Hao kan udah lumayan tuh terkenal gitu, banyak subscribernya. Ya gimana ya Mbak, kalau dibilang tahu ya tahu, tapi kalau enggak juga enggak terlalu ini gitu, tapi mertua yang tahu waktu itu. Oh, mertua justru Iya, yang tahu. Iya, termasuk adik ipar gitu. Jadi adik ipar tuh kan punya kelebihan, kan karena tinggal di Wonosobo ya, dekat Dieng itu, punya rambut gimbal itu. Oh, punya rambut gimbal. Sempat punya nazar, nanti kalau saya yang nyukur maunya Om Hao gitu. Nah, keluarga dari mertua kan bingung ya, ini ketemu Om Hao di mana gitu. Ternyata medis bener yang nyukur saya di komplek Candi Arjuna itu. Oh, gitu. Karena udah kenal sama calon istri. Tapi kita setelah nikah waktu itu baru mau dicukur, karena dulu sempat dicukur itu tumbuh lagi Mbak Puri. Oh, kenapa itu bisa kayak gitu? Salah satunya yang diminta kan, kalau anak gimbal itu pasti punya permintaan yang harus dipenuhi. Oh. Gitu, salah satunya mau dicukur sama Om aja gitu. Akhirnya beneran sama Om Hao ya. Nah kayak gitu, jadi ini kayak sulap ketemu sama istri, dan ada anak juga yang kemungkinan indigo juga kayaknya ya. Iya, karena kita sudah dapat feeling itu sejak dalam kandungan Mbak. Feelingnya kayak gimana? Jadi istri waktu itu kadang bermimpi-mimpi tertentu, kemudian di usia berapa kehamilan hampir 7 bulan ya, waktu itu kita ke Pantai Selatan, ke Kanjeng Ibu, ke sana. Kemudian waktu mau melahirkan, kita berdoa juga waktu itu, salah satu ini ya mungkin ikhtiar gitu ya, untuk kepada Allah ya, pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita dikasihkan ikhtiar itu, kita ke kelenteng di Solo, waktu itu minta air dari Maim, Mak Cokwan Im, untuk nanti biar lancar persalinannya. Salah satunya itu, terus juga istri kadang minta main, salah satunya ke pabrik gula waktu itu Mbak. Kita pas lahiran juga ke pabrik gula lagi main gitu. Oh jadi mintanya ke Pak, oh iya yang ada vlognya kan? Iya. Selalu bikin, aku pikir tuh kayak ini kenapa ya istrinya Om Hao kok seneng banget ke pabrik gula? Iya, sukanya bangunan-bangunan tua gitu. Iya. Dulu kita mainnya ke jembatan apa ya kayak suka sejarah juga gitu, bangunan-bangunan bersejarah istri itu. Jadi udah suka vintage gitu ya. Anaknya juga akhirnya tadi aku lihat kayak Jepang juga wajahnya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi jodohnya ternyata sesama indigo gitu, tapi nggak saling nerawang-nerawang tuh. Kayak nerawang nih, bini gue lagi ngapain nih. Ya otomatis sih Mbak. Otomatis ya. Jadi nggak perlu WhatsApp berarti ya. Nggak perlu nanyain, oh ini istri lagi repot nih gitu ya. Kadang nyari-nyari barang hilang, kadang kita gantian. Oh gitu? Misal barang hilang kita di rumah ya, kita secara lingkup kecil ya. Oh misal nih hilang di mana, langsung dicarikan dan sebaliknya. Ini carinya cepat Mbak gitu. Nggak carinya cepat? Iya. Misal ada yang kalau orang Jawa sebutnya kan ketelingsut ya, ketelingsut itu entah sembunyi di mana. Entah saya yang lupa atau istri yang lupa, kita nyari aja, ketemunya di sana beneran gitu. Ya ampun. Gitu, kadang ya gitulah Mbak. Membantu ya. Terus kita kalau malam nggak bisa tidur, kadang nonton film horor gitu. Berdua, dua-duanya? Sama anak. Kalau sekarang. Jadi kalau tidur jam berapa nih Om Hao sama keluarga? Menjelang subuh. Waduh. Menjelang subuh gitu. Nggak bisa nge-gym dong ya paginya. Jadi menjelang subuh baru tidur. Iya, nanti bangun ibadah subuh dulu. Terus biasanya kita tidur itu nanti di atas jam 8 atau jam 9. Siang pagi. Baru mendekati jam 12 itu. Ini kalau yang kita sebut jadwal normal, tapi kadang kalau jadwal kita tidak normal ya kayak orang biasa gitu. Jam 9, jam 4, jam 5 pasti bangun gitu. Pasti bangun. Tentang penelusuran nih, Om Hao ada kesan nggak? Karena kan kalau penelusuran tuh macem-macem nih, tapi ada tempat yang atau sosok yang nggak bisa dilupain? Kalau pengalaman selama ini
banyak banget sih Mbak sebenarnya ya, semuanya berkesan ini, tapi ada beberapa tempat yang saya masih ingat ya. Yang pertama tentu di salah satu kondotel di Cimahi di Bandung. Oh di Cimahi, di Iya, mana itu? Wah harus kita datengin. iya, kondotel Mbak, pinggir jalan tol. Oh pinggir jalan tol. Di dekat pintu tol itu, jadi ada bangunan gede banget, hotel sama mall. Ya. Jadi kondominium hotel, itu gede banget. Waktu itu karena di situ energi kita sebutnya satanik ya, atau demoniknya kuat banget. Saya selesai mediumisasi pada waktu itu, saya ikut rombongan tim, tapi itu ternyata timnya itu tim semu, jadi entitas yang menyerupai tim KTJ. Oh jadi Om Hao sendiri gitu? Sendiri. Terus? Waktu saya kembali gitu, saya ngeliat jam saya ini maju 1 jam lebih cepat. Oh. Bukan kalau rendet gitu kan pasti keriting ya Mbak, jamnya ini Iya. pas gitu, dan itu jamnya nyala. Gitu, dan alhamdulillah waktu itu saya nggak tersesat atau hilang. Terus Om Hao kemana waktu itu? Dibawa sama Ikut mereka? penelusuran Mbak, tapi dengan mereka. Oh. Jadi mereka kayak manipulasi dan kamuflasein gitu. Karena saya sempat hilang atau itu mediumnisasi atau apa, tapi ternyata saya sudah syuting dan di situ kan banyak labirinnya. Yeah. Saya pas mengulang yang kedua, saya sudah tahu jalannya. Karena saat itu sudah sama kalian, saya bilang gitu. Ternyata bukan. Ternyata bukan. Terus pada saat Om Hao duluan tuh tim belum ada, berarti belum siap? Belum ada beberapa yang masih ngeset, masih survei. Tapi saya tuh udah jalan Mbak, gitu, dan fisik gitu loh, saya melihat mereka gitu. Itu salah satunya. Kemudian di beberapa bekas rumah sakit itu. Terus kemarin kita datangi tempat yang pernah terjadi bencana erupsi Merapi tahun kemarin. Di salah satu rumah yang di situ juga ada korban jiwa. Saya menemukan potongan-potongan ayat suci Al-Quran, ada Al-Ikhlas dan Anas pada waktu itu. Yang tidak terbakar. Ya. Yang tidak terbakar. Pernah itu juga. Yang secara ini ya Mbak, secara religius spiritualis ya gitu. Banyak sih Mbak, apalagi tempat-tempat bersejarah ya. Gitu, dan membantu beberapa entitas-entitas yang mungkin bingung atau apa gitu. Bahkan dulu pernah dibacakan doa, diruqyahkan, itu mereka awalnya itu kan serem tuh loh Mbak, kayak kuntilanak merah gitu loh, ada tariknya apa. Setelah mereka mendengar surat itu dibacakan, mereka akhirnya duduk termenung dan mukanya berubah jadi bersih, terus jadi bersih, kayak ada jadi cahaya cantik. yang ngambil gitu. Jadi ya teman-teman, sebenarnya itulah ya, kalau kalian dapat titipan, dapat gift, dapat bakat sebagai anak indigo, kalau dipergunakan dengan untuk tujuan-tujuan yang baik, kita bisa membantu makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Jadi bukan sekedar cuman penelusuran nih tempatnya horor nih, angker apa segala macam, bukan. Tetapi lebih ke membantu ya Om Hao yang ada di sana. Dan karena Om Hao ini memang cocok banget gitu kalau ada di bangunan-bangunan sejarah, sampai Miss Dun tuh favorit. Kalau yang sejarah-sejarah udah Om Hao deh kayak gitu. Nah, tapi dari sosok yang ada tadi yang tidak bisa dilupakan sampai sekarang dan mungkin jadi temen, ada nggak? Yang Jepang Mbak Puri. Oh yang Jepang, yang ini yang request? Salah satunya gitu, karena kan mungkin pikirannya itu kan kalau tentara Jepang yang kesini itu kan jahat semua ya, padahal kan nggak semua seperti itu karena mereka terpaksa juga. Dan mereka kebanyakan memang meninggal dalam kondisi tidak wajar pada waktu itu, tidak bisa pulang. Kalau saya sebut seperti kata seseorang yang kehilangan paspornya, gitu. Dan waktu itu sempat dapat kesempatan ke Jepang Mbak untuk ngantarin tanah, tapi entitas ini tidak mau. Saya sepenting sudah lihat aja, saya ingin pulang ke tanah Jawa karena sudah kesengsem sama tanah Jawa. Sudah kesengsem sampai hari ini gitu. Yang boleh dibilang ya jadi sahabat imajiner, tapi saya bukan udah ngikutin nempel enggak Mbak. Yang penting saya kirim doa karena dia merasa di sana itu gelap, dingin gitu, dan entah kapan nanti bisa lahir kembali di kepercayaannya ya, dan nunggu waktunya gitu untuk bisa muter, apakah dia bisa terlahir di sini atau apa gitu. Ya kita doain ya, mudah-mudahan semua teman-teman
Hantu yang nggak kelihatan. Ya jangan bilang hantu, itu terlalu ini ya. Jadi teman-teman yang tidak terlihat itu bisa mendapatkan tempat yang terang gitu. Tapi kalau Mami Furi sendiri kan kalau mau penelusuran tuh kita ada ritual khusus nih, doa-doa apa, bakar dupa. Kalau Om Hao seperti apa biasanya? Kita tergantung tempatnya Mbak, tapi tentunya berdoa pasti ya dimanapun. Kemudian yang kedua kita uluk salam, Assalamualaikum, selamat pagi atau apa gitu ya, kita pasti ucapkan. Kalau untuk ritual khusus tergantung lokasinya. Nah, tergantung lokasinya. Iya, bukan berarti kita menyembah ya, tapi kita menghormati kan berbeda. Betul, betul. Yang kita perlukan bahwa untuk sedekah buminya apa, untuk hantaran apa, itu semuanya berbeda-beda. Pernah kita di suatu tempat yang kita duga tempat ini ada entitas yang berkaitan dengan satanisme, kita pernah membawa cakar ayam, hati ayam gitu. Karena tujuannya dikembalikan ke kita lagi untuk menjadi satu cara untuk berikhtiar ya, agar terhindar dari mara bahaya yang ketika kita datangin itu. Iya, nah betul seperti itu. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi hobi penelusuran, harus tetap menjaga tata krama, ya, dan juga ada hantaran-hantaran dan doa kayak gitu. Nah, tadi kan si Neng ini seneng banget nih ya ketemu sama Om Hao. Bisa ngerasain energi atau sesuatu dari masa lalunya Neng yang agak genit ini nggak? Iya sih Mbak, ini memang dia meninggal di usia muda ya, antara 19-20 tahun, tapi dihitung sampai hari ini tuh usianya jauh banget, ratusan tahun di era Belanda dia. Gitu, jadi memang menyimpan rasa malu sebenarnya sampai hari ini. Bahwa dia memang terlibat satu cinta terlarang pada waktu itu dengan kalau saya melihat entah itu apa ya, Kapiten Tionghoa atau menir Belanda gitu ya. Tapi memang dia pandai menyanyi dan pandai menari sebenarnya. Iya. Dan saya sampaikan nggak apa ya Mbak? Nggak apa-apa. Memang menggunakan beberapa amalan-amalan magis. Iya, untuk memikat. Untuk memikat, iya gitu. Sangat suka sekali dengan tuan-tuan lah, gitu. Nah, suatu ketika sebenarnya dari praktisi yang menjadi gurunya, yang mengajari seorang nyai-nyai Sindan Kawakan juga, kamu boleh suka ataupun ini dengan laki-laki siapapun, tapi jangan jatuh cinta. Karena jatuh cinta itu pantangan. Pantangannya nggak boleh jatuh cinta. Nggak boleh kepencut gitu. Akhirnya dia kepincut. Kepincut. Bahkan sampai kena janji manis dan hamil. Nah, ketika itu melanggar pantangan. Sebenarnya seketika apa yang nampak secara ragawi ini cantik atau apa berubahlah menjadi buruk. Ibarat kata apa yang dipakai itu protol. Sehingga dia ditinggalkan oleh laki-laki yang dia sukai. Padahal dia nggak masalah kalau dijadiin yang kedua katanya. Gitu. Ibarat kata seneng aja. Sudah sirih lah nih, sirih lah. Karena frustasi suaminya suami sirinya atau pasangannya ini kembali ke istri tuanya, istri mudanya. Dia sebenarnya dirawat sama kayak ini ya Mbak ya, kayak punya geremok gitu. Ada yang kayak ngerawat gitu, kayak mbok-mbok gitu. Dia bilang nggak apa non gini-gini, tapi dia udah difasilitasi bagus sih sama suaminya gitu. Karena suaminya seorang apa nih Mak, kayak juragan besar gitu. Akhirnya karena dia malu gini-gini, dia kayak setengah gila Mbak. Terus akhirnya ke kamar mandi, keluar diaborsi. Memang keluar dalam posisi seperti ini. Maaf ya, ini kalau katanya saya nggak boleh dia ceritain. Keluar dalam sini, terus pas simboknya mau ngantar sup atau apa kesukaannya itu histeris melihat kamar mandi. Dalam posisi seperti ini, di rambutnya terurai. Gitu. Jadi dengar seperti itu, si suaminya juga kecewa gitu. Kenapa sih harus kayak gitu? Gitu. Iya. Kecewa padahal ngejalaninnya nggak apa-apa. Maaf ya Mbak, kayak waktu itu jangan pergundikan. Gitu. Karena suaminya tanggung jawab sebenarnya gitu. Kamu udah tahu salahnya dia menaruh hati. Jadi sebenarnya apa yang dikatakannya adalah
jangan keburu-buru menaruh hati ketika kamu belum tahu kedepannya mau seperti apa. Iya. Kata-kata kuncinya itu. Tapi Gitu. itu juga seringkali berulang di tahun-tahun sekarang kan. Iya, iya. Jadi maksudnya banyak sekali, mohon maaf nih, perempuan-perempuan yang menggunakan berbagai macam cara gitu ya untuk kelihatan cantik, menarik dan lain sebagainya, meskipun itu misalnya pria sudah beristri dan lain-lain berharap akan dinikahi, terus akhirnya pada saat kecewa akhirnya tidak dinikahi gitu, memutuskan untuk bunuh diri atau melakukan hal-hal yang negatif gitu. Nah, jangan sampai terjadi sama kalian ya. Nanti kasusnya seperti Eneng. Jadi Eneng ini di sini hadir buat memberitahu sama kalian untuk bisa menjalankan kehidupan dengan lebih baik. Gitu. Iya, dan dia juga punya trauma dengan orang tuanya sih, Mbak. Dia kayak fatherless gitu. Iya. Dapat kasih sayang dari bapak E. Dan seringkali nggak KDRT sama ibunya. Berarti dia, kalaupun waktu itu diperhatikan sama orang tuanya ya, terutama bapaknya, dia nggak akan terjumus kayak gitu. Karena dia akhirnya lebih mencari pria dewasa. Iya. Gitu. Untuk Karena mengganti sosok ayah. sang ayah ya gitu. Dan yang dia memberikan satu gambaran, diceritain nggak apa-apa. Bahkan si bapaknya itu akhirnya berpoligami, ibunya nggak mau, akhirnya ibunya gantung diri depan dia. Oh, nah itu bikin trauma. Akhirnya karena bapaknya digoda perempuan lain, saya pengen goda Laki-laki lain juga. lain juga. Kayak balas dendam ya. Iya, tapi syaratnya adalah kamu nggak boleh jatuh cinta. Dia menaruh hati, itu salah satu pantangan yang dia langgar. Nah, Itu sih Mbak dia. ceritanya. Retro ya, wih, keren. Seneng kan udah dibacain sama Om Hao. Iya, habis kalau cerita sama Mami dapetnya sedikit gitu. Ya, kalau Cika mah sosok yang penuh dengan semangat gitu ya. Iya. Iya, memang jika diciptakan dari sesuatu hal yang bersemangat untuk hidup sih, Mbak. Iya. Karena jika tidak maaf ya, bukan satu entitas yang dia diaborsi atau dibunuh. Itu seorang anak yang maaf ya Mbak ya, entah sini kena cancer atau apa, yang dia berjuang ingin hidup. Ya. Dan yang bisa menguatkan dia itu hanya cinta. Gitu. Makanya dia seneng banget kalau ngobrolin masalah cinta gitu. Nah itu teman-teman ya, sangat seru. Dan buat kalian yang bingung mencari orang yang bisa retro karena ada hal-hal atau PR-PR penting di dalam kehidupan. Karena kan orang itu kalau memang pengen konsultasi itu pasti ada niatan ya. Niatan yang saya pengen konsul karena saya pengen tahu kenapa di kehidupan sekarang misalnya saya kehidupannya seperti begini. Nah, sudah ada retro yang terpercaya ya, bisa langsung kalian hubungi aja. Karena Mami Puri juga mau konsul nanti pribadi gitu. Nah, yang terakhir adalah saran-saran nih dari Om Hao untuk anak-anak indigo yang mungkin sekarang masih bingung dengan apa yang mereka miliki gitu. Iya, tentunya kan begini ya, kalau kita sebut indigo itu kan aura sebenarnya, aura nila gitu ya. Dan orang selama ini salah kaprah kalau indigo itu dukun, padahal nggak juga. Justru anak-anak yang memiliki aura nila, bahkan golden ya, mereka-mereka yang memang memiliki visi dan misi untuk menseimbangkan alam semesta ketika tatanannya ini mulai rusak. Dengan mereka diberikan titipan, saya sebut ini bukan kelebihan, tapi titipan. Yang suatu saat bisa diambil oleh Yang Maha Kuasa. Betul. Titipan ini tentunya menjadi satu amanah yang harus diemban semaksimal mungkin, karena itu nanti ditagih. Sehingga spesialis atau bidangmu apa itu ditekuni, apapun itu gitu. Karena ini bisa menjadi ladang amal. Iya, gitu teman-teman, bisa menjadi ladang amal ya. Oke, terima kasih Om Hao udah ngobrol sama kita ya. Jangan lupa teman-teman semuanya like, subscribe, share, komen. Yang mau nanya-nanya, juga yang belum subscribe Kisah Tanah Jawa. Tapi kayaknya udah subscribe semua deh kalau Kisah Tanah Jawa. Om Hao harus promoin nih YouTube barunya Puri Harun, karena aku baru bikin lagi. Gitu. Ada lagi Mbak Puri? Ada lagi, jadi yang lama kita udah off. Yeah. Nah yang ini kita lagi memulai merintis dari awal lagi. Oke. Iya. Doain mudah-mudahan bisa gede kayak Om Hao ya. Semuanya Mbak. Kalau sudah
dijalankan untuk membuat dan itu sudah jadi semesta lah yang akan mengatur. Betul. Kayak kita hari ini kan sama. Iya. Kita udah lama sebenarnya. Udah lama janjian nggak pernah jadi. Iya, ya. waktu dulu awal-awal Spirit Dolls itu 2022 ya Pak ya? 2022. Itu sempat mau janjian sama Mbak Puri tapi pas sibuk. Tapi saya berpikir pasti nanti ketemu. Udah, itu gitu. bukan pas sibuk, pas ngumpet. Oh iya, coba dicariin ya. Dicariin. Sekarang udah nggak ngumpet. Oke, teman-teman, see you on the next episode. Bye-bye.